Keluarga Banner di kota Kaisar Putih. Bei bangkit dari 3 pelayan di tempat tidurnya. Ia mengusap punggungnya dan tersenyum pahit sambil mengumpat pelan. Kau buru-buru kembali untuk melampiaskan naluri binatangmu. Sebuah suara kasar terdengar dari pintu saat pintu didorong terbuka. Seorang pria kekar dengan wajah penuh bekas luka masuk. Kau tidak membuat kemajuan apapun. Kau terlalu tua untuk memiliki hasrat seperti itu pada wanita. Jika kau terus melanjutkan jalan ini, bagaimana kau bisa memasuki langit ketiga alam roh? Ah, Dage, Bei merasa malu. Ia menjelaskan dengan singkat. Tidak, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku terpengaruh oleh asap pikiran Liu Ming yang hilang. Aku harus melampiaskan hasrat itu. Yu Liming, orang yang mengolah teknik beracun di lahan basah awan miasma. Bei terkejut. Mengapa kau bertarung dengannya? Bukankah dia mengasingkan diri dan mengolah diri di lahan basah awan miasma? Yah, ini. Bei menjelaskan ceritanya sekali. Apa? Bei terkejut. Apakah maksudmu anak yang diceritakan Laoli itu memiliki teknik bela diri yang hebat? Bahkan Yu Liming tidak bisa mengalahkannya. Bei mengangguk. Bei semakin ketakutan. Dia tertegun sejenak lalu berkata dengan suara rendah. Tidak bagus. Ada apa? Yu Liming memiliki hubungan yang baik dengan Ning Dukuan. Ning Dukuan tidak akan hanya duduk di sana dan mengabaikan buah pahit yang harus dia terima kali ini. Terlebih lagi, anak itu memiliki ulat sutra emas yang memakan. Jika Yu Liming memberitahunya, dia akan segera tahu bahwa anak itu telah membunuh Ning Ze di kabut beracun magnetik gelap. Dengan karakteristik Ning Dukuan, dia tidak akan menyerah. Anak itu hebat. Dia masih muda, tetapi wilayah kekuasaannya tidak rendah. Selain itu, dia memiliki banyak rahasia. Kurasa dia bisa menjadi sekutu yang baik. Bei mendengarkannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Laoli mengatakan kepadaku bahwa anak itu telah menyelamatkan Kai Yi dari keluarga Aoke. Jika Aoke mendukung kita, kita dapat menyelesaikan risiko bahkan jika Yu Liming dan Ning Dukuan bergandengan tangan. Aku akan memanggil Laoli sekarang. Bei mengerti itu, lalu berteriak. Laoli dan saudaranya datang seperti yang mereka panggil. Keluarga Aoke. Kai Yi sedang berkultivasi di ruang rahasia dengan mata tertutup. Dia sedang menstabilkan penghalang iblis dari alam langitnya, sambil memahami arti sebenarnya dari kekuatan keluarga Aoke. Setelah dia kembali dari kabut beracun magnetik gelap, dia telah memasuki alam langit. Dengan harta rahasia yang dikumpulkannya, dia seperti harimau dengan sepasang sayap. Para senior dalam keluarga sering memujinya. Kai Yi mengenakan jubah biru tua saat ia memadatkan dan mengubah esensi ki langit dan bumi menjadi ki mendalamnya. Ia mencurahkan seluruh pikirannya untuk itu. Tiba-tiba, sebuah cincin perak di tangan putihnya berdenting, membangunkannya dari kultivasinya. Kai Yi tidak senang. Dia mengumpat pelan sambil membelai cincin peraknya dengan lembut. Kai Yi Jie, saudara Xian telah tiba di kota Kaisar Es, tetapi sepertinya dia punya masalah di sana. Mata Kai Yi yang indah berbinar, tersentak bangun dari ranjang gioknya. Dia segera keluar dari ruang rahasia, berjalan langsung ke tempat tuan keluarga Aoke. Dia memanggil dengan suaranya yang manis, "Paman besar, aku punya masalah mendesak." Beberapa suara muncul dari tanah di bawah lanskap Gunung Mini. Sebuah siluet muncul, tersenyum, "Yi kecil, apakah kamu bertemu sesuatu yang tidak kamu mengerti saat berkultivasi?" "Tidak," Kai Yi menggelengkan kepalanya lalu tergagap. "Apakah kamu ingat Xian, orang yang pernah kuceritakan sebelumnya? Dialah yang menyelamatkanku di kabut beracun magnetik gelap." "Ya," kepala keluarga Aoke, Bai Gesen, mengangguk. Dia bertanya lagi dengan heran, "Mengapa kau baru menyebutkannya sekarang? Bukankah kau bilang anak itu sekarang berada di laut tak berujung? Ada apa? Apakah kau ingin pergi ke laut tak berujung untuk menemuinya sekarang?" "Tidak, Paman. Dia datang ke tanah suci agung kita, tetapi dia tampaknya menemui beberapa masalah." Kai Yi tidak menyembunyikannya, menjelaskan informasi yang telah dikumpulkannya. Keluarga Ning dari lahan basah awan miasma ingin membunuhnya. "Paman, bisakah kau menolongnya? Jika dia tidak menyelamatkanku di kabut beracun magnetik gelap, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi." Kai Yi menatapnya dengan mata sedih. Keluarga Ning tidak mudah dihadapi. Bai Gesen ragu-ragu sejenak.
Dia mengerutkan kening sambil merenung. Jika kita mengacaukannya, dampaknya akan besar. Mungkin, itu akan memicu perang antara kuil surga dan serikat pejuang kita. Masalah ini benar-benar rumit. Beri aku waktu untuk mempertimbangkannya dengan saksama. Paman besar, si Yan memiliki cairan asli kehidupan, gumam Kai. Mata Bai Gesen berbinar. Bagus. Anak ini menyelamatkanmu dan sekarang dia menyelamatkan para wanita di kota Kaisar Es. Kita punya alasan yang bagus sekarang. Kota Kaisar Es adalah anggota serikat pejuang. Meskipun mereka berada di level terendah, kita tidak boleh membiarkan kuil surga menyusahkan mereka. Jadi, bahkan jika masalah ini memburuk, merekalah yang menyebabkan semuanya. Kita akan punya alasan yang bagus untuk menjawab serikat umum juga. Kai mengatupkan bibirnya sambil terkikik. Paman besar, jangan mencoba mencari alasan. Jika kamu ingin menciptakan hubungan yang baik dengannya, katakan saja dengan jelas. Kamu bahkan berbohong kepada keponakanmu. Tapi itu tindakan yang bagus. Haha, Bai Gesen tidak merasa malu. Kita tidak perlu mengerahkan banyak orang untuk masalah ini. Aku akan pergi bersamamu. Keluarga Ning juga tidak akan mengatur semua pasukan elit mereka. Selama kita bisa mengendalikan keseluruhan situasi, Ning Dukuan akan mempertimbangkan situasinya dan mundur sendiri. Ya, kota Kaisar Es. Di tengah istana es yang megah, Bing Qingtong, Han Cui, Suang Yuzu, dan Leng dan King berpencar di dalam ruang es untuk bermeditasi. Bing Qingtong melepaskan kesadaran jiwanya, memasuki laut kesadaran Han Cui untuk menemukan cara menyembuhkan racun di sana. Udara dingin yang menusuk tulang melayang di atas laut kesadarannya dalam upaya untuk menghilangkan racun di sana. Namun, tepat ketika dia mengirimkan kesadaran jiwanya ke laut kesadaran Han Cui, dia segera menemukan seluruh laut kesadaran wanita itu diracuni. Racun ini adalah zat peracun jiwa yang sangat hebat. Jika mereka ingin membersihkan racun itu, mereka harus menghancurkan laut kesadaran Han Cui. Dasar dari seorang prajurit adalah laut kesadarannya. Jika laut kesadaran Han Cui hancur, dia akan mati seluruhnya, dan jiwa inangnya juga akan lenyap. Bing Qingtong mencoba semua yang dia tahu tetapi tidak dapat menemukan metode yang efektif. Akhirnya, dia mengambil kembali kesadaran jiwanya, lalu mendesah dengan wajah pucat. Han Cui dan Leng dan King memasang wajah sedih. Suang Yuzu tetap diam. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan. Sepertinya kita harus menemukan monster Yu Li Meng itu. Kalau tidak, saat laut kesadaran mulai tercerai-berai, kita tidak akan punya cara. Di mana si Yan? Mata Bing Qingtong menyapu ke sekeliling ruangan. Alis hitamnya saling bertautan. Dia sudah pergi. Kenapa? Dia membawa beberapa orang ke rumah harta karun kristal es. Mata Suang Yuzu tampak aneh. Bajingan ini, Bing Qingtong menggertakkan giginya, berbicara dengan marah. Dia hanya peduli dengan bisnisnya. Dia mengabaikan kehidupan kita, orang yang tidak berperasaan. Aku hanya mencoba bersikap sopan, dan dia membawa seseorang ke rumah harta karun kristal es. Sepertinya dia tidak ingin terlibat dengan kita. Sebentar lagi, dia akan meninggalkan kita. Biarkan saja dia pergi. Leng dan King menggeram, hatinya dipenuhi amarah. Ketika si Yan dan para wanita itu kembali ke kota Kaisar Es, dia langsung meminta beberapa barang kepada Bing Qingtong, mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak yang membutuhkan barang-barang itu. Bing Qingtong tidak banyak berpikir dan mengangguk untuk mengizinkannya. Selain itu, dia memberi tahu lokasi rumah harta karun kristal es dan memberinya kuncinya. Dia telah setuju untuk membiarkannya membawa bahan-bahan ke sana untuk kultivasinya. Setelah pemandangan indah terjadi di antara mereka, Bing Qingtong berniat untuk menahannya di kota Kaisar Es. Di satu sisi, dia memiliki api dingin es, yang merupakan harta karun paling berharga untuk kultivasi mereka, dan di sisi lain, pemuda ini memiliki banyak lapisan kemampuan misterius dan menakutkan. Bing Qingtong waras. Karena semuanya telah terjadi, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan, jadi penyesalan tidak berarti apa-apa sekarang. Dalam hal ini, bagaimana mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik adalah isu yang harus dipikirkannya. Dia telah memikirkannya dengan saksama. Dia berasumsi bahwa jika si Yan tetap tinggal di kota Kaisar Es, tidak hanya kekuatan kota Kaisar Es yang akan meningkat, tetapi juga kultivasi mereka. Namun, pada saat mereka kembali ke kota,
Xian bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghibur mereka. Hal pertama yang dia ucapkan adalah meminta barang. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih setelah menerima kunci darinya. Melihatnya berlari menuju rumah harta karun kristal es, Bing Qingtong merasa kesal. Dia samar-samar merasa bahwa Xian ingin menyangkal hubungan dengan mereka, karena dia tidak ingin memperdalam hubungan di antara mereka. Dajie, kita harus menemukannya. Suang Yuzu semakin marah semakin dia memikirkan pemuda itu. Dia mendengus dan kemudian tersentak dari tempat duduknya. Duduklah. Bing Qingtong memarahinya. Apa yang ingin kau lakukan? Belum lagi dia tidak punya tanggung jawab terhadap kita, dengan kemampuannya, apakah kau pikir kau bisa menahannya? Kakak kedua dan ketigamu diracuni. Jika kau begitu emosional saat ini, kau hanya akan memperburuk keadaan. Petik 2. Dia memperkosa kita, tetapi dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak mengatakan apapun untuk menenangkan kita. Dia hanya punya niat jahat. Dia ingin berpisah dari kita. Aku tidak bisa menahannya. Suang Yuzu marah. Dia menggigit bibir bawahnya, saat cahaya dingin bersinar dari matanya yang cantik. Kita tidak bisa menyalahkannya atas semua hal. Meskipun Bing Qingtong tidak merasa baik-baik saja, dia berusaha menenangkan saudara perempuannya. Kita terpengaruh oleh asap pikiran yang hilang. Kitalah yang memulainya. Berbicara tentang kerusakan, dia hanya merusak kakak ketiga kita. Kita ini wanita, aku tahu. Tapi kalau dia kabur begitu saja seperti kita, apa boleh buat? Menggunakan kekerasan, rupanya, kita tidak bisa. Kita berdua bukanlah lawan dari boneka besi hitam itu, apalagi binatang iblisnya. Bing Qingtong tersenyum paksa. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat sampai bertemu dengan orang brengsek seperti dia? Dia tidak mau mengakuinya. Kenapa kita tidak menggunakan cara yang lembut saja? Han Cui menyarankan dengan lembut. Lembut, Bing Qingtong menelan ludah. Seberapa lembut? Bajingan itu telah memperkosa kakak ketiga kita. Dia mengakui masalah ini. Kalau kita mengirim kakak ketiga untuk bertanya padanya, mungkin itu akan berhasil. Han Cui tersipu, menatap Leng dan King. Kakak ketiga, kalau kamu datang dan merayunya serta berbicara dengannya dengan lembut, kurasa dia akan tinggal. Kamu ingin aku merayunya, teriak Leng dan King. Dia terengah-engah sambil berdiri. Kakak kedua, apa rencanamu? Bajingan itu memperkosaku, dan sekarang kau ingin aku merayunya. Apa kau benar-benar berpikir aku sehina itu? Aku tidak bermaksud begitu. Rasa malu memenuhi wajah Han Cui. Jadi, apa maksudmu? Wajah Leng dan King sedingin es. Karena semua sudah terjadi, kurasa dia seharusnya merasa bersalah saat melihatmu. Jika kau bisa bersikap lunak padanya, kurasa meskipun dia memiliki tekad baja, dia bisa luluh hanya dengan kata-katamu. Han Cui mencoba tersenyum paksa. Bukankah itu rayuan biasa? Memang, di aula es di dalam istana penguasa kota Kaisar Es. Apakah itu yang kau inginkan? Xian mengerutkan kening karena terkejut, menatap Ba Xiteng, yang sangat gembira. Itu adalah kunci emas padat yang tidak tampak berbeda di aula es yang dingin. Tidak ada yang aneh dengan kunci itu, tetapi Ba Xiteng terlalu bersemangat saat melihatnya. Ya, itu dia. Itu adalah kunci darah dewa, harta paling berharga dari keluarga Ba kita. Ba Xiteng mengulurkan tangannya, membelai kunci itu dengan lembut, seperti sedang menghibur kulit kekasihnya dengan cinta dan fokus, tidak ingin pergi. Keluarga Ba telah menurun selama bertahun-tahun. Hingga generasi Ba Xiteng, mereka hanya memiliki sepasang saudara laki-laki dan perempuan yang tersisa. Jika mereka tidak menemukan kunci darah dewa di kota Kaisar Es, tidak lama kemudian, roh bela diri semangat agung akan memudar, dan akhirnya, itu akan menjadi garis keturunan yang normal. Terima kasih, Ba Xiteng menarik napas dalam-dalam, dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya, matanya dipenuhi dengan penghargaan. Bukan masalah besar, Xian mendesaknya sambil tersenyum, kita sudah mendapatkan kunci darah dewa sekarang. Kita harus melepaskan kekuatan sepenuhnya untuk mencegah kejadian tak terduga. Lakukan sekarang. Aku akan menjagamu. Di sini, Ba Fei sedikit terkejut. Mereka berada di istana Tuan Kota, tempat tersuci di kota Kaisar Es. Jika mereka menggunakan kunci darah dewa di tempat seperti itu, mungkin semua prajurit di kota Kaisar Es akan tahu tentang mereka.
Sepasang kakak beradik ini sudah terbiasa bersembunyi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tinggal di pegunungan atau jauh di dalam hutan untuk berkultivasi. Mereka tidak berani melakukan gerakan besar apapun yang dapat menarik perhatian orang lain. Mereka berencana untuk mengambil kunci darah dewa, meninggalkan kota Kaisar Es, dan menemukan daerah terpencil untuk menggunakan kunci darah dewa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Tidak masalah, Tuan kota-kota Kaisar Es tidak akan memiliki pikiran jahat terhadap kalian. Bahkan jika mereka memilikinya, aku akan menindas mereka. Jangan khawatir, Xian menghibur mereka. Baiklah, Basi Teng juga ingin menggunakan kunci darah dewa di sini untuk mendapatkan kekuatan misterius yang diwariskan leluhurnya kepadanya. Dengan jaminan Xian, dia langsung setuju. Xian menatap kunci darah dewa dengan tatapan serius. Dia selalu tertarik pada harta karun misterius seperti kunci ini. Kunci darah dewa adalah harta karun paling berharga yang disimpan keluarga Ba selama beberapa generasi, berfungsi sebagai kunci untuk membuka garis keturunan keluarga Ba. Xian merasa gembira dengan situasi yang akan segera terungkap. Di bawah tatapannya yang penuh perhatian, Basi Teng menahan napas, memusatkan pikirannya. Pertama, ia perlahan mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Basi Teng mendesak ki mendalamnya mengalir melalui jari telunjuk kirinya. Jarinya bersinar sementara aura yang kuat menyembur keluar darinya. Hancurkan! Basi Teng berteriak pendek. Kulit di ujung jarinya memiliki luka kecil, saat setetes darah emas yang tampak seperti mutiara keluar. Wajah Basi Teng tegang. Jiwa, roh, dan pikirannya telah terkondensasi menjadi setetes darah emas itu. Ia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tetesan itu, perlahan bergulir ke kunci darah dewa di telapak tangan kanannya. Ses. Ketika setetes darah emas menyentuh kunci darah dewa, kabut emas tiba-tiba keluar dari kunci itu. Setelah 15 menit, kunci darah dewa seperti mendidih. Gelembung emas muncul, saat kekuatan liar dan kuat bergetar hebat, menyebar dari kunci darah dewa. Boom! Getaran hebat terpancar dari kunci darah dewa. Hanya dalam sekejap, sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan cemerlang, menerangi seluruh aula es. Aula es yang berkilauan itu diterangi dengan cahaya emas yang aneh, dinding esnya tampak dilukis dengan cat air emas. Luar biasa! Basi Teng meraung, mengarahkan jari telunjuknya lebih dekat ke kunci darah dewa. Gelembung emas mendidih dari kunci darah dewa bertindak seolah-olah mereka adalah peri emas kecil, masuk ke tubuh Basi Teng melalui luka di ujung jarinya. Tubuh Basi Teng berangsur-angsur berubah menjadi rona emas, dan cahaya keemasan terpancar darinya. Gemuruh. Suara gemuruh dari kunci darah dewa tak henti-hentinya. Aliran energi emas yang meledak seperti binatang purba yang kuat dan gelisah yang memantul di sana-sini di dalam kunci untuk menemukan cara untuk meninggalkan kurungan kunci. Cepat! Ba Fei tidak bisa menahan teriakannya. Basi Teng tidak berani ragu. Dia meletakkan jari telunjuknya di kunci darah dewa secepat pikiran. Boom! Sebuah ledakan hebat bergema di aula es. Orang-orang kemudian melihat kunci darah dewa berubah menjadi selaput daging emas yang menutupi Basi Teng. Sejumlah besar energi emas misterius berubah menjadi pola emas aneh dan mulai diserap ke dalam tubuh Basi Teng. Xian dapat merasakan dengan jelas bahwa pola emas itu tidak hanya memiliki energi liar dan misterius, tetapi juga membawa serta kenangan aneh dan ganjil. Ini adalah warisan kemampuan, termasuk kekuatan eksklusif. Di dalam penutup selaput daging emas, tiba-tiba, Basi Teng bergetar hebat, berteriak di aula es. Karena ia hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana, ketika energi yang berlimpah ini mengalir ke dalam dirinya, energi itu melampaui batas yang dapat ditanggung tubuhnya. Pembuluh darahnya menonjol di bawah kulitnya, yang tampak ganas sekaligus indah. Basi Teng meraung dan bergetar di dalam aula es. Seluruh tubuhnya mekar dengan lingkaran cahaya keemasan, seperti matahari keemasan, terus-menerus melepaskan energi yang bergetar. Di bawah tatapan tajam Xian, berkas cahaya keemasan diserap ke dalam tubuhnya satu persatu. Dengan cara yang kejam, untaian cahaya keemasan ini dengan paksa menyatu dengan tulang, pembuluh darah, meridian, dan bahkan organ dalamnya. Puluhan ribu untaian emas bergerak dengan kecepatan kilat di dalam tubuhnya menuju otaknya. Apa yang terjadi?
Di dalam ruang rahasia, Bing Qingtong, Suang Yuzu, Han Cui, dan Leng dan King berubah warna. Mereka tersentak dari tempat duduk mereka karena mereka cemas dan gelisah. Mereka tidak tahu mengapa seluruh istana bergetar samar-samar, seperti ada binatang raksasa yang berjalan maju mundur di dalam istana, yang mengguncang bangunan lain di tempat itu dan membuatnya hampir runtuh. Apakah itu Yu Limeng? Han Cui memucat, lalu bertanya secara naluriah. Bing Qingtong tenang, dia memejamkan mata indahnya untuk merasakan. Suara itu berasal dari aula es yang dipinjam Si Yan dari kita. Apa yang dia lakukan kali ini? Leng dan King berbicara melalui giginya yang terkatup. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Bing Qingtong ragu-ragu sejenak. Dinding tebal ruang rahasia mereka tiba-tiba terbelah, memperlihatkan terowongan es. Suang Yuzu, Han Cui, dan Leng dan King merenung sejenak, tetapi akhirnya, mereka tidak dapat menekan rasa ingin tahu di hati mereka, mengikuti kakak perempuan mereka. Meskipun istana kota Kaisar Es sangat besar, lokasi Si Yan dan ruang mereka tidak jauh dari satu sama lain. Tidak lama setelah keempat wanita itu keluar dari ruang, mereka mencapai aula es yang luas. Di dalam aula es, Basi Teng terengah-engah. Bejana emas menggelembung di bawah kulitnya di sekujur tubuhnya. Energi semangat yang tak tertandingi sedang mencuci tubuhnya dari dalam, yang menumbuhkan lingkaran cahaya emas di aula es ini, membiarkan orang mengamati pemandangan itu dengan jelas. Bing Qingtong dan tiga lainnya berdiri di pintu masuk. Sekilas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ketika Basi Teng datang ke sini, dia hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana langit ketiga. Apa yang terjadi padanya sehingga hanya dalam waktu singkat, dia telah memperoleh aura tirani yang mengintimidasi itu. Aura dari Basi Teng melonjak lebih kencang. Jangankan para prajurit alam nirvana, bahkan ketika seorang prajurit alam langit puncak mendesak semua kekuatannya, dia tidak dapat mencapai level ini. Apa yang sedang terjadi? Bing Qingtong penuh dengan kecurigaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Si Yan. Apa yang telah kau lakukan di sini? Saat Si Yan berkonsentrasi pada Basi Teng, suaranya membangunkannya. Dia menyeringai, melambaikan tangan padanya. Kemarilah. Jarang sekali ada kesempatan untuk melihat darah dewa menyatu dengan tubuh. Ini pertama kalinya aku mengamatinya. Jika kita tidak menontonnya sampai akhir, kita harus meminta maaf kepada mata kita sendiri. Apa? Bing Qingtong dan tiga lainnya berteriak ketakutan. Darah dewa menyatu dengan tubuh. Mata mereka berbinar, menatap Basi Teng di tengah aula es. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan aneh. Keberuntungan macam apa yang dimilikinya? Di mana dia menemukan darah dewa? Di bawah rasa ingin tahu mereka yang meningkat, keempat wanita itu berjalan ke aula dengan hati-hati, melewati Basi Teng dalam keadaan liarnya untuk mencapai tempat Si Yan. Apa yang terjadi? Bing Qingtong menggelapkan wajahnya dan mendengus, berapa banyak hal gelap yang telah kau sembunyikan? Dari mana dia mendapatkan darah dewa? Mengapa dia perlu menyatukannya di sini? Apa pentingnya bagimu? Dari rumah harta karunmu, jelas Si Yan. Ah! Bing Qingtong tercengang, wajahnya tidak percaya. Ada darah dewa di rumah harta karunku. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Aku telah mengawasi rumah harta karun itu selama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak menemukan darah dewa di sana? Apakah peruntunganku seburuk itu? Bing Qingtong merasa getir dengan pikirannya yang tertekan. Jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kau memiliki darah dewa, kau tidak dapat menyatukannya dengan darahmu. Hanya dia yang dapat melakukannya dengan barang-barang yang kau miliki. Selain dia, tidak ada yang dapat menggunakannya. Dengan sekilas pandang, Si Yan mengerti apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum tipis dan menghiburnya, selain mereka yang memiliki garis keturunan dewa, yang lain tidak akan pernah dapat menemukan darah dewa. Jadi, itu bukan masalah karmamu. Mendengar ucapannya itu, Bing Qingtong merasa sedikit lebih baik. Si Yan, bagaimana kau tahu begitu banyak hal? Dan, apa hubungan antara kau dan dia? Mata Han Cui berbinar. Ia tersenyum lembut dan berkata dengan manis. Pupil matanya yang cemerlang berbinar aneh, menatap Si Yan sepanjang waktu tanpa berkedip sedikit pun. Beguilmen kecil, Leng dan King mengumpat pelan. Ia tidak tahu mengapa ia merasa kesal melihat penampilan adiknya yang menawan. Hanya seorang teman, Si Yan tersenyum tipis,
bersikap seolah-olah ia tidak melihat Han Cui. Ia kemudian menoleh ke Leng dan King dan berbicara kepadanya. Apakah kau telah menyembuhkan racun di laut kesadaranmu? Tidak seorang pun membutuhkan perawatanmu. Aku akan mati demi dirimu. Kurasa kau berharap aku bisa mati lebih awal. Leng dan King menggelapkan wajahnya, mendengus dingin. Sepertinya kau tidak memiliki penawarnya. Mata Xian berkedip. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, baiklah, bolehkah aku memeriksanya? Kau, Leng dan King terkejut, mengejek. Bahkan kakak perempuanku pun tangannya terikat. Kau pikir kau bisa, itu racun jiwa, yang tidak bisa diobati dengan pelet biasa. Jangan sok suci, oke. Ya, karena itu racun jiwa, makanya aku ingin memeriksanya. Jika butuh ramuan atau pelet, aku tidak punya caranya. Coba aku lihat. Leng dan King terkejut. Bing King Tong tergerak. Ia berpikir lalu berkata, apa kau punya solusinya? Aku tidak yakin. Aku harus memeriksanya dulu, jawab Xian ragu. Kalau begitu kau bisa memeriksaku dulu. Han Cui tersenyum lembut, sengaja berjalan ke arahnya dengan langkah anggunnya. Ia lalu mengulurkan lengan kirinya yang seperti batu giok. Han Cui bersikap proaktif, dan sikapnya lebih lembut, karena dia rela membiarkan Xian melakukan apa yang diinginkannya. Melihat sikapnya yang lembut, Leng dan King tidak dapat menahan amarahnya. Dia mendengus lalu melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xian. Leng dan King mengerutkan kening sambil berbicara kepadanya, coba lihat. Kalau kamu tidak bisa melakukan apa-apa, katakan saja segera. Jangan buang waktuku. Han Cui tertawa wajar, alis hitamnya mengerut. Dia tampaknya memahami psikologi saudara perempuannya, jadi dia melangkah mundur, tidak ingin bersaing dengan wanita yang lebih muda itu. Leng dan King tidak melihat Xian, hanya mengulurkan tangannya lalu menoleh, menatap Basi Teng. Pada saat ini, kunci darah dewa di telapak tangan Basi Teng menghilang. Kepompong tebal menutupinya sepenuhnya, sepertinya dia dikurung dalam penjara emas. Basi Teng tiba-tiba menjadi tenang, tidak lagi berteriak. Dia tetap diam di dalam kepompong, mengumpulkan kekuatannya. Fluktuasi yang keluar dari tubuhnya juga berhenti. Tidak perlu tegang. Xian tersenyum, melepaskan kesadaran jiwanya dan memasuki laut kesadarannya. Leng dan King memiliki beberapa kontradiksi di dalam hatinya. Ketika dia merasakan kesadaran jiwanya mendekat, dia merasa tidak nyaman, dan wajahnya memerah saat dia mendengus pelan. Xian mengabaikannya, hanya fokus untuk membawa kesadaran jiwanya ke laut kesadarannya. Dia kemudian berkonsentrasi untuk memeriksa status anomali di sana. Beberapa menit kemudian, dia mengambil kembali kesadaran jiwanya, wajahnya serius. Racun itu tidak hanya memengaruhi laut kesadaranmu, tetapi juga jiwa inangnya. Agak sulit di sini. Racun itu telah menyebar ke jiwa inangnya. Itu cepat sekali. Bing King Tong berteriak, matanya rumit. Sepertinya racun ini menyebar sangat cepat. Dengan kecepatan ini, racun itu akan segera meledak. Pada saat itu, dia tidak menyelesaikan perkataannya. Han Cui dan Leng dan King mengerti. Mereka semua tampak putus asa, dengan wajah muram, mendesah dalam kesusahan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Bing King Tong cukup tertekan, menggelengkan kepalanya terus-menerus, matanya yang indah berkilauan karena rasa sakit. Aku bisa mencoba, tapi aku harus mengirim jiwa inangku ke laut kesadarannya. Ini rumit dan berbahaya pada saat yang sama. Xian berpikir, lalu berkata, ketika jiwa inangku memasuki laut kesadarannya, dia harus melepaskan jiwa inangnya dan membiarkanku memimpin. Tidak peduli apa yang aku lakukan, dia tidak boleh menolak. Kalau tidak, dia tidak akan tahan, dan bahkan jiwa inangku akan terbakar. Ini sangat berbahaya. Apakah dia ingin melakukan itu? Aku tidak bisa mengendalikannya. Kalian pertimbangkan dan beritahu aku keputusan kalian. Begitu jiwa inang meninggalkan jiwa kesadaran, jika jiwa itu diserang, dalam keadaan yang diberikan bahwa tidak ada laut kesadaran untuk melindunginya, jiwa itu akan dimusnahkan. Bahkan, jika dia tidak merasa berutang pada Leng dan King, dia tidak akan pernah mengusulkan metode ini. Melepaskan jiwa inang, dia harus menanggung risiko yang tidak lebih kecil dari Leng dan King. Apakah kamu yakin? Bing King Tong bertanya dengan wajah serius. Aku yakin, tetapi tidak 100% yakin. Kakak, bagaimana menurutmu? Aku, Xian tetap diam, tidak mengatakan apapun.
Dia berdiri sambil menatapnya tanpa emosi, menunggu keputusan terakhirnya. Baiklah, setelah beberapa saat, Leng dan King mengambil keputusan, berbicara melalui giginya yang terkatuk. Aku memberikan segalanya untukmu. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, aku tidak akan mengampunimu bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Xian memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya. Baiklah, potong saja. Saat jiwa inangku memasuki jiwa kesadaranmu, itu sudah buruk. Jika kau telah bersikap waspada padaku seperti itu, aku tidak ingin mengambil risiko. Dasar bajingan. Leng dan King memarahinya dengan keras, memutar matanya ke arahnya, wajahnya memerah. Ah, bagaimana? Xian merasa dirugikan. Jangan mengoceh. Lakukan saja. Aku tidak peduli lagi. Paling-paling, aku akan mati karenamu. Lagi pula kau telah menyakitiku sekali. Leng dan King mengumpulkan keberaniannya, lalu mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan lehernya yang lembut. Pada saat itu, dia tidak punya apa-apa dalam pikirannya. Bajingan ini, mengapa dia tidak bisa berbicara lebih lembut? Dia benar-benar ingin aku mati karena marah. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Pikir Leng dan King. Kau bersedia melakukan ini dan bukan aku yang memaksamu. Nanti, kau tidak boleh menolak. Kalau tidak, aku akan mempermainkanmu. Raut wajah Xian tegang, memberinya nasihat tegas. Ia cukup berhati-hati untuk melepaskan iblis perang. Kalian menjauhlah dariku. Ia menatap Bing King Tong dan yang lainnya. Ketiga wanita itu memasang wajah meringis. Xian meminta mereka mundur, lalu melepaskan iblis perangnya. Jelas, ia tidak mempercayai mereka. Ketika jiwa inang meninggalkan tubuh, jika tubuh terluka parah, jiwa inang tidak akan pernah bisa pulih. Pemuda ini khawatir mereka akan mengambil tindakan terhadapnya, itulah sebabnya ia harus sangat berhati-hati. Kau tidak mempercayai kami. Wajah dingin Bing King Tong menjadi gelap saat ia mendengus. Itu tidak berarti aku tidak mempercayaimu. Aku khawatir dengan kejadian lainnya. Meskipun Yu Liming telah pergi, bukan berarti ia tidak akan kembali, kan? Xian tersenyum masam, lalu duduk. Ia merenung sejenak, lalu melepaskan Raja Serangga Iblisnya dan membiarkannya tidur di bahunya. Setelah itu, dia memulai aksinya. Jiwa inangnya terbang keluar dari laut kesadarannya, berubah menjadi seberkas cahaya aneh dan memasuki laut kesadaran Leng dan King. Tubuh lembut wanita itu menggigil, dan wajahnya langsung berubah. Ketika jiwa inang lawan menyusup ke laut kesadarannya, itu tidak berbeda dengan tubuhnya yang disusupi. Laut kesadaran adalah tempat terlarang bagi seorang prajurit. Ini berarti mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun masuk ke sana. Tetap berada di dalam laut kesadaran adalah jiwa inang, yang merupakan akar dari seorang prajurit. Juga, ada segel kehidupan dan kenangan. Tempat ini dianggap sebagai area terlarang paling pribadi bagi para prajurit. Membiarkan pria asing memasuki area pribadi ini jauh lebih memalukan daripada membiarkan seseorang melihat tubuh telanjangnya. Ini berarti dia telah membiarkannya melihat segala sesuatu jauh di dalam hatinya. Jika itu bukan situasi khusus, Leng dan King tidak akan pernah mengizinkan pria manapun mengirim jiwa inangnya ke laut kesadarannya. Namun, jiwa inang Xian sekarang muncul di sana. Saat Leng dan King merasakan jiwa inangnya bergetar di dalam laut kesadaran, tubuhnya yang ramping sedikit menggigil, seolah-olah seseorang sedang membelai tubuhnya. Perasaan ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Untaian kesadaran jiwa dilepaskan dari jiwa inang Xian dan diam-diam memasuki laut kesadaran Leng dan King. Saat kesadaran jiwa mereka terjerat, tubuh mereka bergetar hebat, menghasilkan perasaan yang aneh. Xian segera merasa ingin berpetualang dan tak terkendali. Keterikatan kesadaran jiwa ini lebih sensual daripada penyatuan kedua tubuh. Itu hampir membuatnya kehilangan kendali, membingungkan jiwa inangnya. Sambil terus memperingatkan dirinya sendiri, dia menekan emosi aneh dari lubuk hatinya, lalu mulai menyaring racun itu. Menggunakan untaian kesadaran jiwanya bersama dengan kekuatan 9 ketenangan api pemakan jiwa, dia bergerak di sekitar laut kesadaran Leng dan King. Setiap kali dia menemukan racun itu, dia segera menggunakan untaian kesadaran jiwa untuk menutupinya, lalu membakarnya dengan 9 ketenangan api pemakan jiwa. 9 api pemakan jiwa adalah api ajaib penghancur jiwa. Api ini bekerja pada semua jenis kekuatan jiwa.
Racun jenis ini adalah salah satu kekuatan jiwa. Ketika bersentuhan dengan 9 api pemakan jiwa, api itu tidak memiliki perlawanan dan terbakar menjadi abu hanya dalam sekejap, tidak menyisakan apapun. Memanipulasi kesadaran jiwanya, Xian perlahan-lahan bergerak di sekitar laut kesadaran Leng dan Qing dan mencari racun itu. Dia dengan hati-hati menutupinya dengan untaian kesadaran jiwanya terlebih dahulu, lalu menghapusnya dengan 9 api pemakan jiwa. 9 api pemakan jiwa ketenangan itu sangat menakutkan. Jika muncul di laut kesadaran orang lain, laut kesadaran itu akan langsung terbakar. Jika kesadaran jiwanya tidak menutupi api yang membara itu, laut kesadaran Leng dan Qing akan lenyap dalam sekejap. Saat Xian sedang membersihkan racun itu, tubuh Leng dan Qing sedikit menggigil. Rona merah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan diri, bernapas dengan manis seolah-olah seseorang tidak menghormatinya. Bing Qingtong, Han Cui, dan Suang Yuzu menatapnya dengan wajah aneh. Perasaan aneh muncul dari lubuk hati mereka. Di antara ketiganya, Bing Qingtong dan Suang Yuzu pernah bersentuhan kulit dengan Xian di hutan. Saat mereka menyaksikan kemunculan Leng dan Qing, adegan panas di hutan itu muncul dan berkelok-kelok di benak mereka tanpa tersebar. Bing Qingtong dan Suang Yuzu semuanya adalah wanita yang dewasa dan bermartabat, dan belum pernah berhubungan intim dengan pria sebelumnya. Di bawah pengaruh asap pikiran yang hilang, mereka telah kehilangan keperawanan mereka kepada Xian, yang membuat mereka memiliki perasaan yang rumit terhadap Xian. Mereka membencinya, tetapi mereka juga menunggu sesuatu. Begitulah cara kerja hati para wanita. Mereka cenderung akan memberikan seluruh hidup mereka kepada pria pertama yang pernah bersama mereka. Dan Xian, dari semua aspek, adalah pria yang brilian. Jika dia tidak terlalu dingin, dia akan menjadi pria yang sempurna. Jika dia dapat memperlakukan mereka dengan lembut dengan hatinya dan meninggalkan segalanya untuk tinggal di kota Kaisar Es, Bing Qingtong dan Suang Yuzu akan siap menjadikannya pria mereka dan menjaganya. Pikiran terus bermunculan di kepala mereka. Mata mereka yang indah beralih dari Leng dan Qing ke Xian saat pikiran mereka bergerak cepat. Ya, Leng dan Qing tiba-tiba mengeluarkan rengekan. Bulu matanya yang panjang bergetar saat dia bergoyang, sementara tubuhnya yang lembut menjadi panas. Xian sedang duduk di sana, tubuhnya yang agung bergetar, napasnya pendek. Mata Bing Qingtong, Suang Yuzu, dan Han Cui berubah aneh. Di dalam laut kesadaran Leng dan Qing, jiwa inang Xian berada di sebelah jiwa inang wanita itu. Kedua sosok kecil yang samar itu berjalan bergandengan tangan. Saat Xian menyadari jiwa inangnya sedang bingung, ia memiliki pikiran lembut untuk menghiburnya. Namun, saat tangan jiwa inangnya menyentuh jiwa inang Leng dan Qing, rasa yang sangat luar biasa memenuhi jiwa mereka berdua. Pada saat ini, ia mengetahui semua pikiran di dalam hati Leng dan Qing seperti garis-garis di telapak tangannya. Ia bahkan dapat melihat perasaan rahasia di dalam hatinya. Ternyata dia tidak begitu membenciku. Dia marah karena sikapku. Dia juga peduli padaku. Tapi dia pemalu. Itu karena sifat femininnya yang kaku dan kontradiksi yang wajar. Bajingan ini masih muda, tapi dia punya banyak wanita. Dia berani mengatakan pada kita bahwa dia masih perawan. Pembohong. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Xia Xinyan. Siapa wanita ini? Dia wanita yang sangat beruntung. Dia adalah wanita pujaannya. Alasan dia datang ke tanah suci adalah saat jiwa tuan rumah saling berpelukan, itu membuat kedua belah pihak melihat hal-hal yang tersembunyi paling dalam di hati masing-masing. Xian ingin tahu tentang sikapnya sementara Leng dan Qing ingin tahu tentang pengalaman cintanya. Setelah jiwa ini menyatu, mereka memahami tempat pribadi di hati masing-masing. Terbenam dalam perasaan yang luar biasa ini, Xian mencoba menekan hasrat sensualnya, mendesak kekuatan 9 ketenangan api pemakan jiwa untuk membersihkan racun dalam jiwa tuan rumahnya. Leng dan Qing melepaskan semuanya. Dia tidak khawatir tentang racun itu, hanya mengamati pengalaman Xian jauh di dalam jiwanya. Setiap wanitanya bersama dengan sikapnya terhadap mereka, Leng dan Qing melihat semuanya. Sekarang dia memahami kehidupan cinta Xian dengan cukup baik. Dalam beberapa aspek, dia memahaminya bahkan lebih menyeluruh daripada Xian. Kedua jiwa itu terpisah. Xian melotot ke arah jiwa inangnya di laut kesadaran, lalu keluar.
Jiwa Inang Leng dan King tersenyum puas, karena suasana hatinya menjadi ceria. Melihat jiwa Inang Xian pergi, dia tersentuh lagi. Jiwa Inang Xian kembali ke tempatnya. Dia kemudian berdiri diam, melotot ke arah Leng dan King yang baru saja pulih, memberinya senyum tipis. Apakah kamu baik-baik saja? Sudut mulut Leng dan King mengejang, lalu tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya yang cerah mengamatinya dengan penuh minat. Kamu anak nakal, kamu memiliki banyak hal gelap, dan kamu mengatakan kepada kami bahwa kamu masih perawan. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menipuku sekarang. Xian merasa malu, memaksakan senyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Han Cui terkejut, karena dia tidak bisa menahan kegembiraannya sambil berteriak. Kakak ketiga, dia membantumu melarutkan racun. Bing King Tong dan Suang Yuzu tampak emosional, menatapnya dengan heran. Ya, Leng dan King mengangguk dengan gembira. Bajingan ini memang memiliki beberapa kemampuan misterius. Setelah jiwa inangnya memasuki laut kesadaranku, dia membersihkan semua racun di sana. Sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi. Itu, mata indah Bing King Tong berbinar, hatinya dipenuhi perasaan aneh. Matanya mengamatinya dengan minat yang lebih besar. Racun tipe jiwa benar-benar sulit dibersihkan. Hanya seorang pejuang alam dewa sejati, yang memiliki jiwa dewa, yang dapat meminjam kekuatan jiwa dewa yang hebat untuk membersihkan racun jiwa. Jelas bahwa Xian hanya memiliki basis kultivasi alam langit, yang bahkan satu tingkat lebih rendah dari mereka. Namun, ia masih dapat membersihkan racun tersebut. Hal ini mengubah pikiran Bing King Tong tentang Xian, cenderung lebih tak terbayangkan. Hei, aku juga punya racun. Han Cui tersenyum lembut, berjalan ke arah Xian dengan tulus. Ia melipat pahanya yang ramping, duduk di sebelah Leng dan King, dan menatapnya dengan wajah penuh kerinduan. Kau juga menginginkannya. Xian mengerutkan kening, wajahnya aneh. Untuk membersihkan racun dalam jiwa Leng dan King, ia harus menyatukan jiwanya dengan jiwanya. Perasaan yang luar biasa itu mendorongnya dengan keras. Dan, jika ia melakukan penyatuan jiwa lagi, rahasia yang telah ia sembunyikan dari lubuk hatinya akan terungkap kepada Han Cui. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap wanita ini. Dari ingatan Leng dan King, dia tahu bahwa mereka pergi ke keluarga Ning di lahan basah awan miasma untuk mencari bantuan, yang merupakan rencana wanita ini. Dia selalu ingin menggantikan Bing King Tong di kota Kaisar Es. Ketika mereka berada di hutan, dia tidak melampiaskan keinginannya padanya. Dalam pandangannya, dia tidak menyebabkan kerugian apapun bagi Han Cui. Selain itu, dia tidak ingin mengungkapkan rahasia hatinya kepada Han Cui. Saat dia merasakan bahwa Xian tampaknya tidak setuju untuk menyembuhkannya, Han Cui memucat, air mata berlinang di matanya. Kamu sangat tidak berperasaan. Kamu ingin melihatku mati. Jika kamu mengabaikanku, aku harus mati. Meskipun aku telah membuat kesalahan, aku mengakui kesalahanku. Petik 2. Han Cui menatapnya dengan sedih, dengan penampilannya yang menyedihkan dan mata yang berkaca-kaca. Xian mendengus karena dia tahu Han Cui hanya berpura-pura. Dia berkata dengan nada meremehkan, hentikan saja. Aku tidak berutang apapun padamu. Jangan tunjukkan wajah itu padaku. Han Cui berubah pucat, menjadi lebih dingin. Apakah kamu tidak berperasaan? Apakah kita punya hubungan? Xian mencibir. Hubungan. Han Cui tercengang. Wajahnya kemudian memerah. Dia kemudian berkata dengan kepala menunduk. Hubungan apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku melayani kamu seperti yang dilakukan saudara perempuanku? Yah, aku tidak takut akan hal itu. Jika kamu memiliki perasaan yang tulus padaku, tidak apa-apa untuk memberikan diriku kepadamu. Xian terkejut. Bing King Tong dan Suang Yuzu juga terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Kakak, kamu ingin meningkatkan teknik giok esmu, kan? Leng dan King mendengus, apakah kamu melihat teknik giok es kita telah maju dan kamu ingin menggunakan cara yang sama untuk meningkatkan teknik giok esmu? Apakah itu yang kamu inginkan? Hanya dengan sekali pandang, dia mengerti perhitungan Han Cui. Han Cui dan Bing King Tong selalu bersaing satu sama lain, karena yang pertama ingin menggantikan yang terakhir untuk menjadi penguasa kota Kaisar Es. Untuk tujuan ini, wanita ini bisa melakukan apa saja. Selama dia bisa menekan Bing King Tong, apalagi memberinya tubuh murninya,
Bahkan jika dia harus menjadi selir Xian, itu bukan masalah besar. Karena Leng dan King telah mengetahui rahasia yang terdalam di hati Xian, dia tidak ingin membaginya dengan orang lain. Berpikir bahwa Han Cui dapat menggunakan metode yang sama untuk mengetahui perasaan dan karakteristik Xian, dia merasa kesal. Di matanya, hanya dia yang mengetahui rahasianya sudah cukup. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Han Cui memucat, menatap adiknya dengan kaget, mengatupkan rahangnya. Aku tidak bermaksud begitu. Leng dan King kehabisan akal. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya terdiam dan mendesah. Xian, Bing King Tong menatapnya sambil memohon, kakak keduaku tidak jahat. Dia hanya ingin bersaing denganku, itu membuatnya salah jalan. Kami berempat adalah yatim piatu. Kami hanya saling bergantung untuk hidup. Meskipun kami tidak akur, aku tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Tidakkah kau melihatnya? Mata Han Cui sedikit berbinar saat dia merasa malu, mendesah. Da Jie, kami adalah saudara perempuan. Kami tidak ingin hal buruk terjadi padamu. Setelah kejadian ini, aku harap persaudaraan kita akan pulih seperti semula. Bing King Tong berkata dengan tulus. Han Cui merenung cukup lama lalu mengangguk pelan. Xian, tolong bantu dia. Aku tahu kau bukan orang jahat, pikir Leng dan King, lalu memohon padanya. Xian mengerutkan kening, menatap dingin ke arah Han Cui. Ia ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan enggan, baiklah. Tapi aku ingin menjelaskan bahwa saat jiwa inangku berhubungan dengan jiwamu, kau tidak diperbolehkan mengintip cerita pribadiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Setelah selesai, wajah Han Cui berubah. Ia berpikir, lalu tertawa. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu. Aku hanya butuh kau untuk menyembuhkan racunku. Aku tidak tertarik dengan hal-hal lain. Setelah mendengar itu, Xian akhirnya setuju. Ia duduk bersila lagi lalu melepaskan jiwa inangnya. Seperti yang pernah ia alami saat mencuci racun untuk Leng dan King, kali ini, kecepatannya lebih cepat. Awalnya, ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memasuki laut kesadaran Han Cui, menutupi racun itu dan membakarnya dengan 9 ketenangan api pemakan jiwa. Setelah itu, ia akan menyusup ke jiwa inang Han Cui. Saat jiwa inang bersentuhan, perasaan luar biasa memenuhi jiwa mereka secara bersamaan. Tubuh mereka berdua bergetar. Sama seperti Leng dan King, tubuh lembut Han Cui menggigil karena dia tidak bisa menahan erangannya. Leng dan King melotot ke arah wanita itu. Alis hitamnya saling bertautan. Dia mendengus, hatinya tidak nyaman. Xian menyusup ke area paling rahasia di lubuk hatinya. Dia kemudian tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu sejak dia lahir. Penguasa kota Kaisar Es telah mengadopsinya. Sebelumnya, dia telah menjalani kehidupan yang sulit, ketika dia tidak punya cukup makanan untuk mengisi perutnya setiap hari. Setelah dia memasuki kota Kaisar Es, dia selalu fokus pada latihan dan pelatihan, tetapi tetap saja, dia tidak bisa melampaui Bing King Tong. Mantan penguasa kota biasanya mendesaknya untuk berlatih lebih banyak, sehingga dia bisa menjadi sebaik Bing King Tong. Saat itu dia masih anak-anak, dan ingin tahu tentang segalanya. Dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk kultivasinya, yang membuatnya tetap satu tingkat lebih rendah dari Bing King Tong setiap kali mereka berkompetisi. Itu juga alasan mengapa mantan penguasa kota sering menegurnya. Semakin dia ditegur, semakin dia membenci Bing King Tong. Dia merasa bahwa jika saudara perempuannya tidak terlalu cerdas, dia tidak akan sering dimarahi. Mantan kepala kota sangat ketat pada mereka. Pada saat ujian, jika alam mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak hanya ditegur, tetapi juga dihukum. Karena dia lebih suka bermain daripada belajar, dia paling sering dihukum. Setiap kali dia dihukum, dia pikir itu karena Bing King Tong. Dia telah melakukan segalanya untuk mencapai alam yang sama dengan Bing King Tong. Pada saat mantan kepala kota memilih penggantinya, Han Cui telah menaruh seluruh pikirannya di dalamnya. Dia berharap bahwa dia akan dipilih, untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Bing King Tong. Namun, mantan kepala kota tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya saat ia menyerahkan jabatan kepala kota kepada Bing King Tong secara langsung. Ia kemudian menyimpan perasaan marah, karena ia merasa bahwa usahanya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Ia datang untuk berbicara dengan ibu angkatnya,
tetapi ibunya berkata kepadanya, "Kau tidak sebaik kakakmu." Sejak hari itu dan seterusnya, Han Cui menjadikan Bing Qingtong sebagai satu-satunya targetnya. Karena target ini, ia selalu menentang Bing Qingtong. Ia ingin membuktikan bahwa ibunya melakukan kesalahan tahun itu karena ia benar-benar yang terkuat di antara para saudari. Xian melihat semua cerita lama yang tersembunyi jauh di dalam jiwa Han Cui. Namun, di bawah peringatannya, Han Cui tidak berani mengintip rahasianya, dan hanya menikmati kesenangan lembut dari jiwa yang bergabung. Beberapa menit kemudian, Xian telah membersihkan semua racun dan memahami sekitar 70% atau 80% dari perasaan dan ingatan Han Cui. Ia kemudian meninggalkan laut kesadarannya. Wanita ini tidak memiliki keberuntungan, tetapi ia tidak melakukan banyak kesalahan. Dia hanya sedikit keras kepala. Karena dia tahu rahasia dan perasaannya sekarang, ketika Xian menatap Han Cui, dia tidak membencinya sebanyak sebelumnya. Dia bersimpati padanya, karena dia tahu bahwa dia telah melalui begitu banyak kesulitan dalam hidupnya, dan dia telah melakukan upaya tanpa henti hanya untuk membuktikan dirinya. Namun, dia tidak dapat memenuhi keinginannya, yang membawanya ke jalan yang salah dengan membuat banyak kesalahan. Jiwa tuan rumah kembali ke tempat mereka sendiri. Xian membuka matanya, menatap Han Cui dengan raut wajah yang rumit. Namun, dia lebih ramah sekarang. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Mata Han Cui sedikit redup, menatapnya kosong. Apakah kamu tahu semua hal tentangku?" Dia adalah wanita yang sensitif. Meskipun perubahan Xian kecil, dia bisa merasakan apa yang telah terjadi. "Tidak," Xian menggelengkan kepalanya. Han Cui tidak mengatakan apapun atau merasa senang setelah racun dalam jiwanya terbuang. Sebaliknya, dia merasa sedih, karena rahasia di hatinya sekarang diketahui oleh orang asing. Dia merasa tidak enak badan karena hal ini. Hal itu membuatnya kesal. Dibandingkan dengan kehilangan keperawanannya, hal ini membuatnya merasa lebih malu. Oh, pada saat ini, Basi Teng mengeluarkan erangan bahagia. Kepompong emas besar yang menutupinya menghilang, tidak meninggalkan jejak, dan lingkaran emas itu perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya. Aura kuat dan sewenang-wenang yang tidak dapat dikendalikan meledak keluar darinya. Pria itu membuka matanya, pupilnya sekarang berwarna emas. Ini sangat aneh dan misterius. "Xian, terima kasih," Basi Teng mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tulus. Dia kemudian berkata dengan gembira, "Aku telah memasuki alam langit puncak. Sungguh luar biasa." Sebelum fusi darah dewa, Basi Teng hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana. Dengan menggunakan kunci darah dewa, ia telah memasuki langit ketiga alam langit langsung dari alam nirvana. Perubahan yang menakjubkan ini membuat Xian ternganga kagum. "Alam langit puncak?" Xian bertanya dengan tidak percaya. Ba Fei terlalu gembira. Ia begitu gembira hingga tidak tahu harus bersikap bagaimana, hanya berteriak terus-menerus. "Wow, kau sekarang berada di alam langit puncak. Apakah itu ajaib?" Basi Teng tertawa puas. "Ya, itu benar. Darah dewa ini sangat luar biasa. Ia tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga warisan kekuatan dari keluarga Ba kita. Namun, saat ini, aku tidak dapat memahami semuanya. Ini berarti aku dapat dengan mudah tumbuh lebih jauh untuk mencapai alam roh secara langsung." Mendengarnya, bahkan keempat wanita dari kota Kaisar Es memasang wajah terkejut. "Bagus, sangat bagus." Xian tersenyum. "Bage memang beruntung bisa melesat ke langit. Sudah bertahun-tahun kau mengalami kesulitan. Sekarang, kau sudah mendapatkannya kembali. Mulai sekarang, jalan kultivasimu akan cukup mulus. Sepertinya kau akan mencapai alam roh bahkan lebih awal dariku." "Haha, Bage, kau hebat sekali." Basi Teng menatapnya dengan penuh penghargaan, "Semua berkat dirimu. Jika kau tidak membantuku mendapatkan kunci darah dewa, usahaku akan sia-sia. Bertemu denganmu di kota Kaisar Es adalah peristiwa keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." "Ba." Si Teng bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jika dia seorang wanita, mungkin dia akan membayar Xian dengan tubuhnya. "Kita memiliki asal-usul yang sama. Kata-katamu terlalu sopan. Kita juga harus saling membantu di masa depan. Itu keinginan leluhur kita. Kita harus bersatu dan saling mendukung." Basi Teng dan Ba Fei mengangguk terus-menerus.
Xian, ini adalah tetes kalsedon dingin milikmu. Kau bisa menggunakannya. Leng dan King ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan botol kristal es dari cincin penyimpanannya, yang berisi setetes cairan kuning dengan udara dingin yang pekat bergerak di sekitarnya. Setelah botol itu muncul, suhu aula es turun. Ki spiritual dingin yang aneh menyembur keluar dari botol kecil itu. Kakak ketiga, apa yang kau? Bing King Tong bingung. Kalsedon dingin itu sangat berharga. Bisakah kau memberikannya begitu saja? Leng dan King mengangguk sejujur yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Dia berjalan ke Xian, melemparkan botol itu kepadanya, untukmu. Xian menatapnya dengan heran. Han Cui berpikir, lalu mengeluarkan kalsedon dinginnya, berjalan menuju Xian, untukmu. Kau seharusnya memilikinya. Ah, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku hanya butuh 2 tetes kalsedon dingin. Xian menggelengkan kepalanya, wajahnya aneh. Dulu aku mengira Tuan Kota dan pendahulu Suang akan memberikannya kepadaku. Ternyata kalian berhasil. Haha, itu di luar imajinasiku. Suang, sang pendahulu Suang. Wajah Suang Yuzu menjadi dingin saat dia memutar matanya. Mengapa kau memanggilku sang pendahulu? Apakah aku terlihat jauh lebih tua dari mereka? Ah, Xian menggelengkan kepalanya dengan malu. Tidak, tidak, aku menghormatimu, jadi aku memanggilmu sang pendahulu. Aku tidak menginginkan rasa hormatmu. Wajah Suang Yuzu menjadi dingin. Xian tersenyum paksa, baiklah, aku tidak punya komentar. 2 tetes kalsedon dingin sudah cukup. Aku akan menepati janjiku. Aku akan membuatkanmu ruang es. Nanti, aku akan meninggalkan kota Kaisar Es, dan aku tidak akan pernah kembali. Suang Yuzu mendengus. Bing King Tong, Leng dan King, dan Han Cui mengubah wajah mereka. Terutama Leng dan King, dia menjadi pucat, sambil menangis, dasar bajingan. Kau bahkan tidak menganggap bahwa kami telah memperlakukanmu dengan baik, kan? Oh, kurasa kita tidak memiliki hubungan yang rumit, kan? Xian tercengang. Leng dan King mengamuk, memutar matanya ke arahnya, aku tidak mengizinkanmu pergi. Apa yang kau miliki untuk mengendalikanku? Aku punya. Leng dan King berteriak, lalu mendengus, aku tidak punya apa-apa. Tapi kau tidak akan pergi kemanapun. Jika kau ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Kecuali kau membunuhku, aku akan mengikutimu kemana-mana. Dia bermain keras. Xian merasakan sakit kepala datang. Situasi yang paling ia takuti telah terjadi. Setelah Leng dan King menyatukan jiwa dengannya, dia lebih memahami karakteristiknya. Dia tahu bahwa dia bukanlah pria yang tidak berperasaan, jadi dia menggunakan metode merengek ini untuk menjeratnya, tidak ingin melepaskannya. Situasi bajingan ini tidak dapat diselesaikan dengan penalaran. Xian tidak punya cara. Wanita ini bisa saja tidak tahu malu, yang sangat mengganggunya. Kau ingin pergi bersamaku, jangan bersikap tidak masuk akal seperti itu, kumohon. Kita tidak memiliki apapun bersama. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Biarkan saja, oke. Xian tersenyum sedih. Tidak, jelas, Leng dan King tidak ingin bicara dengan akal sehatnya. Dia menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi denganmu. Jika kau pergi, aku akan pergi bersamamu. Jika kau tidak berperasaan, bunuh saja aku sekarang. Dia berjalan ke arah Xian, mengangkat kepalanya seperti seekor kambing yang menunggu untuk disembelih, menunggu Xian mengambil nyawanya. Apakah kau pikir aku tidak berani melakukan itu? Wajah Xian dipenuhi dengan ketidaksabaran, mencibir. Bunuh aku, kau menyelamatkanku, jadi jika kau membunuhku sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Leng dan King mengangkat kepalanya, melengkungkan payudaranya yang membuatnya hampir menyentuh dadanya. Dia mendengus. Lakukan, mati di tanganmu, aku tidak menyesal. Ayo ambil nyawaku, aku tidak akan menyalahkanmu. Dia menangis dengan manis. Napasnya yang harum anggrek dan aroma manisnya menyerbu ke dalam lubang hidungnya. Payudaranya yang besar menekan tubuhnya, membelainya dengan lembut, seolah-olah dia melakukannya tanpa sadar. Xian tidak dapat menahan diri mengingat hal-hal indah di tubuhnya saat payudaranya yang besar menyentuhnya. Sulit untuk mengambil tindakan. Aku tidak peduli. Xian mendengus, secara proaktif melangkah mundur untuk menghindari wanita itu. Kemarahan memenuhi dirinya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun untuk melampiaskannya.
Dia kemudian berkata dengan wajah dingin, "Jangan buang waktuku. Carilah ruang es, dan aku akan meningkatkan udara dingin di dalamnya untuk kalian. Itu akan membantu mempercepat kecepatanmu dalam mengolah teknik giok es." Leng dan King menatapnya sambil terkikik. Dia tahu dia telah mengalahkannya, dan wajahnya tampak puas. Si Yan putus asa. Dia belum pergi, dan hanya mendesak Bing King Tong untuk bergegas. Mata Bing King Tong yang indah berbinar-binar karena tertarik saat dia mengamati Si Yan dan Leng dan King, seakan mengerti apa yang dipikirkannya. "Kita tidak terburu-buru. Hari ini sudah malam, jadi sebaiknya kita istirahat dulu dan mulai besok." "Haha, Si Yan, minta teman-temanmu juga untuk tinggal. Kita selalu bosan di sini, karena tidak banyak orang yang datang mengunjungi kita. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Kenapa kita tidak melakukannya sekarang?" Si Yan tidak sabar. "Kita terlalu lelah hari ini," Bing King Tong menggoda, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Matanya yang sering kali dingin dan jernih seperti baru saja dicuci dengan air mata air, saat dia menatap Si Yan. Si Yan tersentuh, dan tidak bisa menahan gairahnya. Basi Teng dan saudara perempuannya bingung, melihat Si Yan dan 4 kepingan salju lainnya dari kota Kaisar Es saling bertukar pandang dengan genit. Mereka semua memujinya secara diam-diam. Mata Basi Teng berbinar, mengagumi Si Yan. Dia pikir Si Yan terlalu kuat. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan pemuda itu hingga membuat keempat wanita cantik dari kota Kaisar Es, yang selalu anggun dan dingin, mengikutinya. Hanya Dewa Cinta yang bisa melakukan hal seperti itu. "Baiklah, besok saja." Si Yan merasa kesal. Dia tahu dia tidak seharusnya bertengkar dengan wanita. Anggap saja rumah sendiri. Lagi pula tempat ini luas." "Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami." Basi Teng mengedipkan mata padanya. "Kak, kamu harus menjaga tubuhmu. Ada beberapa hal yang benar-benar mengagumkan, tetapi jika kamu melakukannya terlalu sering, itu akan membahayakan tubuhmu." Si Yan merasa canggung. Dia pikir pria kekar ini adalah pria yang berhati sederhana, tetapi mengapa dia mulai membicarakan hal-hal seperti itu? "Hei, pria besar, apa yang baru saja kamu katakan?" teriak Suang Yuzu. Dia mengerti artinya, dan wajahnya menjadi dingin. Tidak ada, tidak ada." Muahahaha. Basi Teng tersenyum malu. Dia terus-menerus menangis sambil mundur. "Hei, kami tidak akan mengganggumu. Adik kecil, ayo pergi." Kemudian, dia terkekeh, berjalan keluar dari tempat itu dengan wajah aneh. "Aku akan pergi bersamamu." Si Yan menggelapkan wajahnya, mencoba untuk keluar. "Tunggu sebentar, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Leng dan King tersenyum, matanya berbinar. Langkahnya adalah puncak kecantikan saat dia berjalan ke arahnya. Dia tidak merasa malu, mencengkeram lengannya. "Pergilah, aku akan membawamu ke kamar yang tenang dan nyaman." Dia menarik dan menyeretnya keluar dari aula es, tidak peduli apakah dia bersedia atau tidak. Wajah Han Cui sedingin es. Matanya menatap Si Yan tanpa berkedip, lalu dia mendengus, "Bukankah dia sangat menentang hubungan kita dengan Si Yan sebelumnya? Nah, bagaimana dengan sekarang? Bukankah itu menggoda?" Akting. Aku pikir dia murni. Nah, saat panggilan keluar, dia jauh lebih cepat daripada orang lain. "Kakak, kata-katamu sepertinya agak masam." "Ya." Suang Yuzu mengejek. "Aku." Han Cui membuka mulutnya, berbicara dengan marah. "Yah, kurasa tidak lama lagi, kakak ketiga kita akan melampaui kita." "Maksudmu, dia ingin menggunakan metode itu lagi?" Wajah Suang Yuzu memerah. "Tentu saja, dia akan melakukannya. Bagaimana menurutmu?" Han Cui berbicara seolah-olah dia tahu segalanya. Dia tahu dia bisa menggunakan anak laki-laki itu untuk meningkatkan teknik giok esnya. Dia pernah mengalaminya sekali, jadi dia seharusnya tahu. Kurasa Si Yan tidak bisa beristirahat malam ini. Jika kakak ketiga benar-benar ingin melakukan itu, si cabul kecil itu tidak akan pernah bisa menolaknya." Setelah mendengar kata-katanya, Bing King Tong dan Suang Yuzu menjadi semakin malu, tatapan mereka semakin canggung. "Aku tidak berbicara tentang kalian. Jika kalian bisa seperti dia, kurasa anak laki-laki itu tidak bisa menolak kita. Bagi seorang pria, apa yang lebih kuat dari kecantikan?" Han Cui ragu-ragu sejenak dan kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, "Yah,
aku memang mengintip hatinya. Orang ini benar-benar cabul. Kurasa dia berpura-pura menolak. Kalian harus lebih aktif, dan dia pasti akan menyerah. Mungkin, dia akan tinggal di kota Kaisar Es selamanya. Aku tidak bisa seperti kakak ketiga. Wajah Bing Qingtong memerah, seolah-olah dia akan berdarah. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus, karena dia sedikit terkejut. Yah, itu tidak perlu. Kalian bisa muncul di saat-saat kritis dan menunjukkan keinginan kalian. Saat dia sedang mabuk, bagaimana dia bisa menolaknya? Pria selalu seperti itu. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Han Cui mencoba memanipulasi saudara perempuannya. Bing Qingtong dan Suang Yuzu tersipu. Mereka ragu-ragu, tetapi kemudian, mereka tampak tersentuh.